Pemerintah Kabupaten dan Kota Madya kini berlomba-lomba mendirikan koperasi ini untuk memperkuat ekonomi desa. Menurut Dashboard Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih per Jumat, 28 November 2025 pukul 10.11 WIB, sudah ada 82.857 koperasi yang telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, 77.315 koperasi sudah memiliki akun SIM Kopdes atau Mikrosit resmi. Lebih jauh lagi, 22.358 koperasi setidaknya memiliki satu gerai, dengan total 29.520 gerai yang aktif. Hingga kini tercatat 100 permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 89 koperasi. Data pendanaan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat konsentrasi dana KDMP terbesar, dengan total alokasi mencapai Rp25,7 triliun untuk 8.563 unit koperasi. Di belakang Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menempati urutan berikutnya. Ini mencerminkan kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah hingga level desa dan kelurahan untuk menjalankan KDMP di wilayah tersebut, ujar Hosiana Evalita Situmorang, ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah memperkirakan total belanja mencapai sekitar Rp3.800 triliun, sementara transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp693 triliun. Hosiana menilai penurunan transfer ini mengindikasikan kontrol yang lebih kuat dari pemerintah pusat atas sumber daya fiskal, yang berpotensi mengubah prioritas infrastruktur dan pembangunan. Langkah konkret terbaru datang dari Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 81 tahun 2025, yang menyempurnakan PMK 108/2024. Kebijakan ini menegaskan bahwa dana desa harus dialokasikan untuk pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi desa. PMK baru mengatur penyaluran dana desa dalam 2 tahap. Pada tahap 1, sebesar 60 I dari pagu dana desa akan dicairkan paling lambat bulan Juni. Agar dana tahap 1 dapat dicairkan, desa harus menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, surat kuasa pemindah bukuan dana desa, serta keputusan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa. Penyaluran tahap 2, sebesar 40 I dari pagu, dijadwalkan paling cepat pada bulan April, namun dengan persyaratan yang lebih ketat. Untuk mencairkan dana tahap 2, pemerintah desa wajib melaporkan realisasi penyerapan dana tahap 1. Dana akan cair bila penyerapan minimal mencapai 60% dan rata-rata belanja minimal 40%. Selain itu, desa kini diwajibkan menyampaikan akta pendirian Koperasi Merah Putih atau bukti dokumen pembentukan koperasi yang telah diserahkan kepada notaris, serta menandatangani surat pernyataan komitmen dukungan APBDes terhadap pembentukan koperasi tersebut. Kebijakan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 19 November 2025, namun seluruh persyaratan harus disampaikan paling lambat 17 September 2025. Jika tidak, pencairan dana tahap 2 akan ditunda. PMK juga menetapkan bahwa dana tahap 2 yang telah ditentukan penggunaannya dapat dicairkan setelah bupati atau wali kota melengkapi semua syarat. Sebaliknya, dana tahap 2 yang belum ditentukan penggunaannya tidak akan dicairkan, melainkan dialihkan untuk mendukung program prioritas atau pengendalian fiskal. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.